Sik, ada cerita buat Payon lagi. Ntar dulu kawan, sebentar. Payon inget nggak cerita anak yatim yang dirawat oleh pamannya yang katanya jahat? Pernah denger kan? Cerita anak yatim yang sebetulnya kaya raya dari keluarga yang sangat kaya raya yang entah karena kejadian apa kedua orang tua anak itu meninggalkan si anak yatim ini dengan begitu banyak harta yang berlimpah gitu loh. Yang cepet ceritanya kepengurusan si anak ini akhirnya dilanjutkan oleh si paman jauhnya itu yang katanya jahat. Tapi bener, pada awalnya paman itu tampil sebagai paman yang baik dari sikap-sikapnya, dari apa yang sudah dilakukan. Setiap kebutuhan anak itu dipenuhi, sekolahnya, makanannya. Anak itu pengen mainan dibeliin mainan, pengen ke kolam renang dibuatin kolam renang, pengen jalan-jalan dibeliin mobil, pengen ke gunung diajak ke gunung, pengen ke kota diajak ke kota, laut juga kayak gitu. Akhirnya mau nggak mau pasti otomatis terjalin kedekatan emosional antara si anak kecil ini sama si paman. Weh, baik sekali pamanku loh, dia sayang sekali sama aku. Yang tanpa disadari oleh si anak ini bahwa sebagian harta orang tuanya kabarnya sudah banyak yang dijuali gitu loh. Ingat nggak cerita itu? Papa denger versi yang lebih ngeri. Nggak cuma anak kecil itu aja yang disenangkan sama si paman. Tetangga-tetangga sekitar rumah anak itu juga disenangkan. Dibuatin musola, jalan-jalan yang rusak dibetulin, rumah-rumah yang jelek itu dibagusin, terus makanan juga sering dibantu sama si paman. Mau nggak mau, warga juga seneng, masyarakat juga seneng. Mulai mencari pembenaran-pembenaran apa yang udah dilakukan oleh si paman tadi itu gitu loh. Gak lama setelah itu paman lain datang dari luar kota pulang kampung sekalian nengokin si anak kecil tadi itu yang udah yatim piatu. Kaget dia melihat apa yang terjadi. Loh, kok kayak gini? Loh, gak benar ini, gak boleh kayak gini. Harta anak yatim itu amanah. Wah, mulai dia bertamu ke tetangga-tetangga. Yang didapat apa? Perlawanan. Ya meskipun tetangga-tetangga itu sebagiannya warga di sekitar rumah anak itu sebagiannya ada yang tahu ceritanya. Cuman karena mereka juga diuntungkan di situ juga mereka nggak bisa ngomong apa gitu loh. Yang ada membenarkan, yang agak-agak tahu itu, ya enggak lah, ya udah bener, anak masa depan anak itu udah dijamin sampai tuanya juga bakal terjamin oleh si paman ini, dan paman itu sayang beneran kok. Kami melihat paman itu sayang sama anak ini, setiap keinginan apa anak ini dipenuhi oleh si paman itu. Enggak bener, kita bisa ngomong panjang lebar soal itu. Tetap si paman kedua ini yang namanya Rio, kebetulan mirip sama calon bupati mana itu, Situbondo ya. Tetap si paman kedua ini mengupayakan pengen menunjukkan bahwa yang sudah diperbuat oleh paman pertama nggak benar. Dia tetap silaturahmi bertamu ke tokoh-tokoh kampung setempat. Ya benar bahwa memang ada beberapa tokoh yang nggak sependapat sama cara kepengurusan yang sudah dilakukan oleh paman pertama. Cuman karena mereka minoritas, ya suaranya nggak kedengeran gitu loh. Tapi mulai di kampung mulai ada isu-isu, rumor-rumor bahwa paman pertama nggak bener, paman kedua pengen betulin atau gini-gini. Itu mulai ada suara-suara kayak gitu. Bisa dibayangin, Payon harus mulai bisa bayangin yang model kayak gitu. Kalau nggak bisa gitu, makan durasi, habis waktunya. Susah nguploadnya. Terus cepet cerita, udah mulai ada pro kontra, pendukung masing-masing udah mulai ada. Cepet cerita mau dilakukan voting untuk siapa sebenarnya yang lebih berhak meneruskan kepengurusan si anak kecil tadi. Si Rio bilang, paman kedua, aku bisa mengembalikan hak anak ini kepada dirinya utuh, mumpung sebelum semuanya benar-benar habis, kata si Rio. Oke, persiapan-persiapan dilakukan. Sebelum dilakukan voting, pemilihan, kok polisi datang
memeriksa si paman pertama tadi itu. Ya nggak tahu itu gara-gara Rio, apa gara-gara memang polisi dari lama udah mengendus ketidakbenaran dari cara kepengurusan paman pertama tadi, atau adanya laporan dari tokoh-tokoh yang nggak sependapat tadi, nggak setuju sama paman pertama, ya nggak ada yang tahu gitu lah. Lah masalahnya ceritanya sampai situ. Sekarang ini paman pertama lagi diperiksa. Ya berdoa aja semoga yang terbaik tetap akan dirasakan akhirnya oleh si anak kecil tadi itu. Ceritanya sampai situ, belum ada lagi. Belum ada, kita tunggu aja kabarnya. Tetap diikutin, karena kita nggak ngerti, ya tetap nggak usah eje-ejean, tetap ya saling punya satu, sebagian warga dukung si Rio, sebagian warga masih bertanya-tanya, masih mempertanyakan, meskipun ada juga sebagian kecil yang masih ngotot sama pendapatnya bahwa cara kepengurusan paman pertama itu benar. Ya ditunggu aja, nanti dongeng selanjutnya ditaruh di tempat lain. Nah kan panjang beneran kan, dah tetap santun dan tenang. Assalamualaikum.